Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Prastio. Saya dari kelas D3TT 4201 dengan NIM 67051841116. Nah, di sini saya akan mengerjakan video tentang terkait penyelesaian jurnal modul 5 praktikum cloud computing dengan judul Load Balancing Microsoft Azure Virtual Machine dengan pengembangan otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan Azure Virtual Machine sendiri. Sedikitnya adalah salah satu dari beberapa jenis sumber daya komputasi sesuai permintaan dan scalable yang ditawarkan Azure. Biasanya dapat memilih VM saat membutuhkan lebih banyak kontrol atas lingkungan komputasi daripada pilihan lain yang ditawarkan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang Azure Load Balancer. Azure Load Balancer ini beroperasi pada lapisan 4 model Open System Interconnection, yaitu OSI. Nah, di sini Load Balancer menyediakan koneksi keluar untuk virtual machine di jaringan virtual yang pemakai dan dapat menerjemahkan alamat IP mereka ke alamat IP publik. Public Load Balancer digunakan untuk membuat lalu lintas internet yang seimbang ke VM Anda dengan aturan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas dari front-end ke kumpulan back-end. Nah, seperti di gambar ini, dari port dari public load balancer ini dibuatlah sistem virtual machine 1, 2, dan 3 yang bertujuan untuk membackup dari apabila VM1 ini ada kerusakan atau apa, akan di backup oleh VM 2 dan 3 tanpa harus membuat satu-satu. Jadi kita mulai menjelaskan di praktikumnya. Nah, di sini saya sudah membuat resource group. Ada 3 ya, Cloud Shell Storage Southeast Asia, modul 5 Load Balancer, dan Network Watcher. Pertama itu kita masukkan kita membuat CLI-nya dulu di sini. Nah, di sini itu dari sebentar. Nah, jadi skrip yang sudah dibuat oleh asisten praktikum yang sudah dibagi untuk praktikum modul 5 ini kita masukkan ke CLI yang ada di Microsoft Azure. Nah, yang digunakan untuk membuat resource group 3 ini tadi. Nah, 3 ini itu kalau sudah memasukkan script text di script text all ini dimasukkan ke CLI yang ada di Microsoft Azure, akan membuat 3 resource group. Kemudian kita buka mode balancer yang sudah dibuat. Setelah itu membuat ini modul 5 load balancer. Nah, di sini digunakan untuk membuat tadi VM untuk membuat load balancer yang digunakan untuk menyeimbangkan ketiga VM tadi. Untuk melihat hasilnya, kita lihat inside preview. Nah, di sini sudah memiliki topologi, yaitu yang pertama load balancer front end, modul 5 rules, modul 5 pool itu di sini. Jadi sebelum itu kita buat help prop-nya dulu, loading balancing rules-nya dulu, kemudian back end pools. Nah, front end ini juga dibuat untuk memperoleh IP. Nah, jadi di sini
setelah mendapatkan uh, insight ini, dari sini kan sudah terbuat ya load balancer front end, rules, pool, dan VMware 1, VMware 2, dan VMware 3. Jadi di VMware 1, 2, 3 ini saya membuka salah satu ya di modul 5, kemudian VM. Nah, di sini kan terdapat IP 521 nih. Nah, dan di sini sudah saya coba hasilnya seperti ini. Jadi untuk penghitungan keberhasilan itu apabila ketika kita memasukkan IP yang terdapat di uh, virtual machine, semisal virtual machine 1 itu kita masukkan IP di sini akan muncul virtual machine name dari yang sudah kita buat. Nah, ini kalau di refresh itu akan menunjukkan virtual machine 3, di refresh lagi 2, kemudian 1. Nah, ini contoh backup-annya ya. Jadi untuk mengetes mengetes dari penggunaan tadi, sibuknya atau tidaknya itu dari web server tool itu digunakan untuk mengetes CPU yang ada pada virtual machine masing-masing. Nah, ini saya masukkan 1000 user dengan delay 3 detik. Kemudian URL-nya saya masukkan dari IP yang VMware, maksud saya virtual machine C1 tadi yang ini. Nah, saya sudah masukkan di web server tool. Nah, hasilnya seperti ini simulasi. Kemudian kita dapat melihat grafiknya di sini. Jadi oke. Jadi untuk ininya itu nah, untuk inbound flow count and creation rate-nya di VM1 itu 47. Nah, jadi menunjukkan di sini saat kenaikan itu ada saat adanya pengetesan server dengan 1000 user itu akan meningkatkan grafiknya, dan di sini 77 nih paling tinggi. Untuk VM virtual machine satunya itu 77, VM machine 2-nya 80, VM machine 3-nya 74. Nah, seperti ini itu untuk inbound flow-nya. Kemudian outbound flow-nya itu di 57. Untuk virtual machine satunya 57, kemudian virtual machine 2-nya 57 juga, virtual machine 3-nya 58. Dan untuk network traffic-nya kita lihat di paling tinggi ini, network traffic-nya itu di 37,13 MB, terus untuk virtual machine 2 37,31 MB, virtual machine 3 37,25 MB. Nah, untuk average dari ininya average semua ya, jadi masih dalam kondisi normal. Nah, untuk membuktikannya itu seperti itu tadi, menggunakan web server. Oke, kemudian kesimpulan dari praktikum kali ini itu untuk load balancer itu digunakan untuk menyeimbangkan
dan membagi rata seperti penjelasan ini, yaitu mendistribusikan lalu lintas dari front end dan back end dengan menggunakan algoritma hashing untuk distribusi aliran masuk. Jadi bukan bit. Dan penyeimbang sebagai penyeimbang beban untuk aliran ke instan kumpulan backend. Seperti yang saya bilang tadi, VMware 1, maksud saya virtual machine 1, virtual machine 2, dan virtual machine 3 itu akan mendapatkan distribusi yang sama untuk sebagai penyeimbang dari ketiga virtual machine. Dan dari contoh dari pembuktian tadi itu rata-rata seimbang semua ya, 57 57 54. Jadi bedanya tidak terlalu jauh. Nah, di sini membuktikan bahwa load balancer ini adalah alat yang maksud saya service yang ditunjukkan yang diberikan dari Microsoft Azure untuk menyeimbangkan VMware tanpa, maksud saya virtual machine, tanpa membuat virtual machine secara manual. Karena dengan menggunakan ini kita membuat virtual machine secara 3 virtual machine itu dengan mudah, dan apabila menggunakan manual itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan di sini ditawarkan dengan gratis. Oke. Sekian jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.